Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selalu setia mampir di sini. Hari ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang Ali Imran, tentang asbabun nuzul dari surat Ali Imran. Tahukah kalian bahwa Ali Imran adalah nama salah satu surat di dalam Al-Quran dan menjadi surat ketiga setelah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk golongan Madaniyah atau turun di kota Madinah, serta memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapat syafaat di hari akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, aku disclaimer terlebih dahulu bahwa topik yang aku bawakan kali ini aku research dari berbagai informasi yang ada di internet dan semuanya aku rangkum. Dan aku di sini juga bukan ahli agama, juga bukan ahli fikih. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau kalian ada pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan, boleh sekali di kolom komentar. Siapakah Imran yang sebenarnya? Apakah dia seorang nabi? Dan mengapa namanya dimuliakan Allah untuk menjadi salah satu surat, yakni surat ketiga di dalam Al-Quran? Ali Imran bukanlah seorang nabi. Keluarga Imran adalah salah satu keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah telah memilih mereka dibanding keluarga lainnya. Hal itu sebagaimana termaktub dalam firman Allah Ta'ala, yaitu sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat ke-33 sampai 34. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang keluarga Imran. Keluarga Imran atau Al-Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Aliyud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung sampai ke Nabi Daud alaihissalam. Dan dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran, dan dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Kita masuk ke anggota keluarga Imran. Istri Imran bernama Hannah bin Faqudah. Ada juga yang menyebutnya Qaudah bin Qubairah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Hannah, istri Imran, disebutkan dalam buku tafsir bahwasannya dia telah tua dan sudah mengalami masa menopause. Suatu hari, tatkala dia sedang bersantai bernaung di bawah sebuah pohon, tiba-tiba dia melihat seekor burung sedang memberi makan kepada anak-anaknya. Akhirnya dalam hatinya timbul rasa ingin memiliki anak. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kepadanya anak. Tatkala itu Allah kabulkan langsung doanya sehingga akhirnya dia pun hamil. Setelah dia hamil, maka dia berdoa agar anaknya kelak menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah najar ini daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat ke-35. Ternyata tatkala dia melahirkan, anak yang keluar bukanlah anak laki-laki, melainkan anak perempuan. Sehingga Imran dan Hannah memiliki dua orang putri, yakni Asya dan anak keduanya yang diberi nama Maryam. Putri sulungnya yang bernama Asya kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Asya adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya Maryam. Nah, balik lagi ya ke kisahnya Hannah. Setelah melahirkan Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan, maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Quran Surat Ali Imran ayat ke-46. Nah, aku mau menjelaskan sedikit bahwa maksud dari laki-laki tidak sama dengan perempuan. Pada masa itu di Bani Israel memang perempuan tidak terlalu punya hak yang banyak untuk
memasuki wilayah masjidnya. Dalam ayat ini Hannah meminta uzur kepada Allah. Sebelumnya kan dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ingin mempunyai anak laki-laki agar anaknya ini kelak menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Maka dia meminta uzur nih kepada Allah. Kisah ini menjadi dalil bahwasannya bisa jadi kita meminta sesuatu kepada Allah, namun Allah memberikan hal lain dari apa yang kita minta. Meskipun yang Allah berikan itu adalah yang tidak sesuai dengan harapan kita, namun ternyata itu lebih baik bagi kita. Di dalam ayat ini pula terdapat pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada Hannah bahwa meskipun yang dia lahirkan adalah anak perempuan, tapi perempuan yang dia lahirkan tersebut tidak seperti perempuan pada umumnya. Memang benar secara jenis-jenisan lebih utama dari perempuan. Akan tetapi perempuan yang Allah anugerahkan kepada Hannah adalah perempuan yang spesial. Artinya Allah menegaskan bahwa Allah lebih tahu tentang kemaslahatan yang terbaik bagi Nuh, istrinya Imran. Di antara spesialnya anugerah Allah tersebut adalah Allah menjadikan anak perempuan tersebut sebagai wanita yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja mengabulkan sesuatu yang kita minta dengan sesuatu di luar daripada permintaan kita. Oleh karena itu, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah namun belum dikabulkan, maka yakinlah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika sekiranya Allah penuhi permintaan kita, bisa jadi apa yang kita minta itu menimbulkan kaum mudorotan tanpa kita sadari. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah yang menciptakan kita lebih tahu apa yang lebih bermanfaat bagi kita daripada diri kita sendiri. Nah, mengetahui kelahiran Maryam, kemudian Hannah berdoa kepada Allah agar Maryam dijauhkan dari godaan syaitan beserta anak cucunya. Disebutkan pula dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali syaitan akan mengganggunya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena diganggu oleh syaitan tersebut, kecuali Maryam dan putranya." Hadis ini menjelaskan bahwasanya Maryam dan Nabi Isa alaihissalam tidak diganggu oleh syaitan. Dan ini adalah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Isa alaihissalam berkata, "Dan keselamatan bagiku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat ke-33. Sebenarnya hak pemeliharaan atas Siti Maryam pernah diperebutkan oleh para ulama Yahudi karena dia berasal dari keturunan Bani Israel yang sangat dihormati. Hal ini dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-44. Namun akhirnya hak pemeliharaan tersebut jatuh kepada Nabi Zakaria. Kemudian ketika Maryam sudah cukup umur, beliau menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis sesuai dengan nazar ibunya itu untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Walaupun awalnya ditentang oleh kaum Bani Israel, namun akhirnya diperbolehkan nih dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya Maria membersihkan masjid setelah tidak ada orang lagi di sana. Nah, adapun Nabi Zakaria telah menyediakan mihrab atau suatu tempat di dalam masjid yang ditadbiri khusus untuk Maryam. Kemudian tahun-tahun pun berlalu hingga akhirnya pada suatu hari Maryam bertemu dengan Jibril yang menyampaikan berita bahwa akan ada janin di dalam kandungannya Maryam. Maryam sempat bingung nih. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat ke-20. Kalau mau tahu ceritanya lebih detail nih, nanti aku akan ceritakan di video lainnya ya, tentang Maryam dan Nabi Isa. Ini aku ceritakan secara singkat saja. Makanya terus support channel aku dengan cara like dan subscribe-nya. Hingga akhirnya Maryam mengandung Nabi Isa dan melahirkan Nabi Isa di Bethlehem. Lalu Maryam membawa Nabi Isa nih dalam gendongannya. Dan pada saat itu tentu saja Bani Israel mencela Maryam. Maka Maryam memberikan isyarat agar mereka berbicara nih dengan bayinya. Karena Maryam kan sedang puasa bicara. Kemudian Bani Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat ke-30. "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran Surat Maryam ayat ke-31. "Dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam ayat ke-32. Lanjut, "Dan keselamatan bagiku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat ke-33.
Demikianlah Nabi Isa alaihissalam ketika lahir tidak diganggu oleh setan, ketika meninggal tidak disalib, dan ketika dibangkitkan pun tidak dalam kondisi yang buruk, melainkan dia dibangkitkan sebagai orang yang soleh. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwahi mereka tentang tauhid dan menyembah Allah semata. Untuk hal itu Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat Asy-Syaff ayat ke-6. Nah, lalu bagaimana nih dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya? Beliau juga kan termasuk dalam lingkaran keluarga Imran. Masih ingat kan sekalian tadi, Nabi Zakaria dan Asya mempunyai anak yaitu Nabi Yahya. Sekarang kita masuk ke Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi pada suatu waktu Nabi Zakaria ini pernah mengunjungi Maryam yang sedang berzikir. Lalu beliau melihat Maryam mendapatkan hidangan langsung dari langit berupa buah-buahan yang segar, sehingga membuat Nabi Zakaria ini terkagum-kagum dengan kesolehan Maryam, sehingga membuat beliau semakin kuat untuk mempunyai seorang anak. Maka Nabi Zakaria pun berdoa dengan suara yang sangat lembut, "Ya Rob, usiaku ini sudah sangat tua dan aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu." Nabi Zakaria ini sudah puluhan tahun meminta untuk dikaruniai anak. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doaku." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surat Maryam ayat ke-7. Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria sudah lengkap dengan namanya, dan sebelumnya nggak ada yang namanya Yahya dan nggak ada yang soleh seperti Yahya. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberinya keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia belia dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci Taurat itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Di penghujung hidupnya, Nabi Yahya terbunuh oleh seorang penguasa yang zalim. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang akhir hidup Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dari semua yang aku baca, ada kesamaan, yaitu Nabi Yahya wafat dengan cara dipenggal lehernya pada saat beliau sedang sholat. Namun penyebab beliau dibunuh itu yang berbeda-beda. Kalau aku pribadi lebih condong ke cerita yang ini di mana menurut Ibnu Katsir bahwa sebagian raja di Damaskus pada zaman itu ingin menikahi wanita-wanita yang menjadi mahram mereka atau wanita-wanita yang tidak halal untuk mereka nikahi. Hal ini mendapat pertentangan dari Yahya alaihissalam, sehingga terdapat seorang wanita yang meminta kepada seorang raja yang menyukainya agar memberikan hadiah kepadanya, yaitu darah Yahya sekaligus kepalanya Yahya. Lalu dikirimkanlah seseorang untuk membunuh Nabi Yahya serta membawakan kepala dan darahnya di atas sebuah nampan ke hadapan wanita itu. Nah, melihat anaknya terbunuh, Nabi Zakaria lalu menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di dalam pohon. Namun syaitan memberitahukan hal tersebut kepada Bani Israel atau kepada musuh yang mengejarnya itu, sehingga mereka mengejar Nabi Zakaria dan menggergaji pohon tersebut yang menyebabkan Nabi Zakaria meninggal. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa yang di dalam pohon itu bukanlah Nabi Zakaria. Allahu a'lam. Yang pasti adalah Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Yahya di hari ia dilahirkan, diwafatkan, hingga ia nanti dibangkitkan kembali. Jadi kalau kita lihat ya, Bani Israel ini adalah kaum yang paling banyak membunuh para nabi. Memang agak lain bandelnya kaum Bani Israel ini.
Jadi aku ulang sedikit ya biar nggak lupa, yaitu Asya menikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan mempunyai anak yaitu Nabi Yahya. Imron dan Hannah mempunyai anak yaitu Maryam. Kemudian Maryam mempunyai anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Dan Maryam ini tidak mempunyai suami, namun dia mempunyai anak untuk menunjukkan kebesaran Allah. Maryam mempunyai seorang anak yaitu Nabi Isa tanpa suami. Hal ini adalah sebagai bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana nih menurut kalian dengan kisah keluarga Imran? Nanti di lain kesempatan aku akan menceritakan lagi tentang keluarga-keluarga lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya juga ada di dalam Al-Quran. Nanti juga akan ada cerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Makanya support terus channel aku dengan cara like dan subscribe ya. Dan aku tunggu untuk ide-ide dan saran kalian melalui email di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.